سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخالدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada. Pada siang menjelang Jumat ini kita bertemu kembali dalam tausiah islami, yang mana dalam tausiah islami hari ini menjelang Jumat, sholat Jumat, kita akan membahas 010, nurun ala nurin. Inilah judul tausiah kita yang akan kita bongkar rahasia 010. Baik, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat An-Nur ayat 35, ya, kita sama-sama ketahui, boleh silakan buka Qur'annya, tafsirnya. Allahu nurus samawati wal ard. Ya, itu satu kata kunci yang harus kita pahami, kita sadari dengan sepenuh hati. Hakul yakin. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Jadi jangan kita bercakrawala yang tidak punya dasar, akhirnya nanti tersesat. Ya, karena hudal linnas, Al-Qur'an itu pedoman. Jadi siapa yang lari dari pedoman, maka tersesatlah manusia itu. Ya. Di mana tersesatnya? Karena dia menggunakan kemampuan otak untuk bercakrawala tentang Allah. Nah, ini rahasianya. Ya, kita akan kupas siapa Allah itu dan siapa Muhammad itu. Nah, hadirin saudara-saudara kaum muslimin, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, insya Allah apabila engkau diberi Allah kemampuan dan kecerdasan yang mumpuni sekaligus pemahaman, maka kau akan mengerti sejauh mana tingkat ma'rifatmu kepada Allah. Ya. Baik, perhatikan. Allahu nurus samawati wal ardi. Surat An-Nur ayat 35. Ya. Allah itu siapa? Nurus samawati wal ard. Ini kata kuncinya. Allah itu nur. Ya udah, jangan kau kaji lagi yang macam-macam, gila nanti. Paham? Ya. Karena untuk belajar tentang Allah itu harus punya konsep dan thariqah ilallah. Artinya kau harus mengikuti sunnatullahnya. Sunnatullahnya itu yaitu Allah nur, ya udah selesai. Nah, ini dia. Allah itu cahaya, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kemarin kita sudah tahu apa itu nur. Nur itu bahasa Indonesianya apa? Cahaya. Cahaya sama dengan apa? Terang benderang. Perhatikan, ini sistematikanya yang Allah beri kepada kita manusia dalam Quran. Allah menyatakan kepada dirinya, ingat, Allah, ya, Allah sendiri yang berkata, Allah nurus samawati wal ardi. Akulah Allah, cahaya langit dan bumi. Jadi perhatikan baik-baik. Allah menyatakan dirinya dalam nur. Ingat, itu yang pertama. Allah menyatakan dirinya menjadi nur. Nur apa? Ardi, bumi. Sudah? Kemudian lah langit. Nah, ini dia sistematikanya yang harus dipelajari dan dipahami. Ya. Apabila kau lari dari rumus ini, sesat. Ya. Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamishkawatin fiha al-misbah. Ingat, Allah menyatakan kepada dirinya sendiri
bahwasanya Allah itu nur, cahaya. Artinya bumi langit dalam kondisi gelap gulita. Apa? Gelap gulita, bukan hitam. Ini beda gelap gulita dengan hitam. Ya, paham ya? Jadi manusia itu kalau ditanya gelap itu apa? Gelap gulita itu apa? Jawabannya hitam. Kita tanya hitam itu apa? Jawabannya gelap gulita. Ini silah salah kaprahnya manusia. Antara gelap gulita tidak sama ya dengan hitam. Nah, di sini kita akan bicara tentang hitam dulu. Hitam itu adalah pantulan daripada cahaya. Perhatikan, ini rumus. Hitam itu adalah pantulan dari cahaya. Benda yang kau lihat berwarna hitam, tapi hitam bukan gelap gulita. Paham ya? Nah, kalau gelap gulita itu lebih dari hitam. Artinya kalau sudah hitam, kau pasti bisa mengetahuinya, kau bisa melihatnya, kau bisa pegang, kau bisa raba. Ingat, tapi kalau gelap gulita berarti total sama sekali kau tidak bisa berbuat apapun. Itulah gelap gulita. Nah, pahamnya sampai situ? Makanya Allah menyatakan kepada dirinya, akulah cahaya yang menerangi sehingga terang menderang kepada bumi dan langit. Dan perumpamaan cahayaku itu, kata Allah, bagaikan pelita yang tersembunyi di rongga dinding, ya, yang mana dinding itu mengeluarkan nur cahayanya pula, tanpa harus disentuh dengan minyak apapun, baik dari timur maupun dari barat. Itulah dia nurun ala nurin. Pahami? Nah, Allah sudah menyatakan kepada dirinya, ya, dialah cahaya yang menerangi sehingga terang benderang bumi dan terang benderang langit. Sehingga cahaya Allah yang terang benderang keduanya itu memancarkan dia kepada cahaya yang lain, yaitu amsalul linnas, sebagai perumpamaan kepada manusia. Apa dia? Yaitulah yang dia sebut dengan cahaya Muhammad. Nah, nur daripada Muhammad. Inilah amsal, perumpamaan. Allah menyatakan dirinya, ku bikin nurku, nur Muhammad. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jangan terlalu jauh bercakrawala dengan kemampuan otak. Ingat, otak manusia itu terbatas, ya. Kenapa terbatas? Karena dia terbuat dari lendir dan darah, ya. Nah, ini di samping otak Allah beri kita kekuatan. Apa itu jiwa? Nah, jiwa kata lain an-nafs, ya. Di mana letak bersemayamnya jiwa? Ada bersampingan dengan jantung. Perhatikan, jantung, ya. Nah, kenapa kemampuan otak tidak mampu menembus cahaya Allah? Tidak mampu dia. Ini pertanyaan yang cerdas, karena pantulan otak itu merupakan refleksi daripada jiwa. Ya. Jika jiwamu berdimensi, ingat, kalau kemampuan otakmu hanya ma'rifatullahmu hanya ke batas otak, ya, kemampuan ma'rifatmu hanya di otak, paham? Maka orang yang memiliki kemampuan dalam ma'rifatullah terbatas di otak,
samalah dia dengan apa kata kita? Gila. Gila. Nah, ini makrifat pertama dasar manusia. Sedangkan makrifat yang hakiki itu adalah makrifatullahnya melalui jiwa. Nah, di dalam jiwa ini bermain dengan rasa. Paham? Nah, sederhana rumusnya. Ya. Bila jiwamu seekor ikan teri, ingat ikan teri ya, dilepaskan ke samudra yang luas, paham? Coba gunakan jiwamu untuk berpikir. Jika jiwamu seekor ikan teri dilepaskan di samudra yang luas, maka apa yang akan dikatakan ikan teri tadi? Ya, ada dua. Dia bisa mengatakan akulah Tuhan pemilik samudra, dan juga dia bisa mengatakan akulah yang tiada apa-apa. Kata lain, bisa hitam, bisa putih. Bisa hitam, bisa putih. Ya. Umpamanya tadi, jika seekor ikan teri berenang di samudra yang luas, maka apa yang dikatakan ikan teri? Maka dia akan pilih salah satu, hitam, putih. Akulah Tuhan, akulah hamba, akulah hamba, akulah Tuhan. Disitulah letak hakikat daripada nur Allah tadi. Paham? Nah, apabila jiwa manusia itu ma'rifatullahnya sudah kandas kepada nur Allah, ingat, maka tidak ada lagi yang disebut dengan ikan teri dan samudra. Paham sampai situ? Nah, oke. Kita ambil lagi pemahaman yang sederhana. Ingat, ya. Kita pernah pergi ke laut, maka akan kita lihat laut yang luas. Yang kita lihat itu adalah air ombak menepi ke laut. Kemudian balik lagi ke laut. Menepi lagi ke laut, balik lagi ke laut. Hijral majrur, hijral majrur, datang pergi. Itulah sifat air laut. Pertanyaannya, ya, perhatikan. Di manakah tepinya laut? Apakah pantai yang membentuk laut atau laut yang membentuk pantai? Contoh, ini umpamakan nur Allah, kemudian ini nur Muhammad. Ya. Kedua nur ini menyatu di alam semesta ini. Ya, maka bertanyalah Nur Muhammad kepada Nur Allah. Apakah Nur Muhammad yang membentuk Nur Allah atau Nur Allah yang membentuk Nur Muhammad? Ini tingkat tinggi ya. Kenapa? Saya menggunakan kecerdasan otak dan kecerdasan jiwa. Kecerdasan otak dan kecerdasan jiwa yang saya ajarkan. Maka perhatikan baik-baik. Ya, Nur Muhammad dengan Nur Allah. Ya, apakah Nur Muhammad yang membentuk Nur Allah atau Nur Allah yang membentuk Nur Muhammad? Nah, di sini akan ketemu nanti sejati nur. Ya, paham ya? Nur Muhammadkah yang membentuk Nur Allah atau Nur Allah yang membentuk Nur Muhammad? Seperti mana air laut samudra yang membentuk pantai atau pantai yang membentuk lautan. Contoh sederhana lagi. Umpama ini biji kacang. Biji kacang kita tanam, ya, kacang tanah umpamanya ataupun kacang hijau. 2-3 hari berubah dia jadi kedelai. Sudah, setelah dia berubah jadi kedelai, maka dia membesar menjadi pohon kacang hijau. Pertanyaannya sama. Di mana kacang hijau yang pertama? Di mana kacang hijau, biji kacang hijau yang pertama tadi?
maka akan kita jawab bersama-sama, ya. Dia sudah berubah menjadi pohon kacang hijau. Sudah? Sampai situ bisa kecerdasan digunakan? Oke. Nah, begitulah ini. Allah membentuk dirinya menjadi nur, ya. Nur Allah membentuk nur daripada nur Muhammad. Sudah? Maka nur Muhammad ini bertanya dia kepada nur Allah tadi, siapakah yang membentuk nur Muhammad tadi? Dan begitu juga sebaliknya, siapakah yang membentuk nur Allah tadi? Bisa kecerdasannya sampai situ? Nah, itulah hakikat daripada nurun ala nurin, ya, 010. Paham sampai situ? Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang diberi Allah kecerdasan dari jiwamu yang paling dalam, kemudian Allah mengatakan lagi, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang menjadi geraknya jiwa adalah waghfir lana, dosa-dosa. Mungkinkah sebuah cermin bisa memantulkan refleksi di dalam cermin kalau cermin ini penuh dengan debu dan kotoran? Tentu jawabannya tidak. Begitu juga lah dengan nur Allah tadi. Sampai kapanpun mati-matian kau mencari Allah, mencari nur Allah, menemui nur Muhammad, sejatinya dirimu tidak akan bisa memantulkan nur Allah itu kalau jiwamu penuh dengan debu dan dosa. Paham, sahabat-sahabatku, dimanapun engkau berada? Maka jawaban kuncinya, bersihkanlah, waghfir lana, mohonlah ampun kepada Allah agar jiwamu menjadi cermin, sehingga nur Allah ini masuk ke dalam jiwamu. Dari nur Allah ini merefleksikanlah dia kepada nur Muhammad. Dari nur Muhammad ini maka terbentuklah nur jiwa. Cahaya sejatinya dirimu. Jika nur jiwamu sudah terpancar random, ingat random, Allah memancarkan nurnya kepada nur Muhammad, dari nur Muhammad memancarkan nur kepada nur insan, nur nafs. Nur insan terpancar random dia kepada nur Allah. Begitulah cara kerja sistematikanya thariqah ilallah berdasarkan Quran dan hadis. Nurun ala nurin, 010. Terima kasih sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Kudoakan kamu semuanya dan kita yang hadir mendapatkan nurun ala nurin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.